Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Rabu 10 Januari 2024. Pagi ini kita akan mencoba kembali untuk mereview ya, satu hari kemarin. Adakah peluang dan adakah hal positif yang kita bisa petik dari pengalaman satu hari kemarin ya. Kita lihat dulu di pergerakan dalam satu hari ya. Dengan pemetaan satu hari kemarin, kita perkirakan ketika dia naik berada di atas highlight ini akan berpeluang berlanjut naik ya. Tentunya kita tetap melihat hasil dari yang terbaru, candle yang terbaru, kemudian adakah di sana petunjuk yang lebih signifikan yang bisa kita jadikan sebagai dasar. Ketika bergerak naik, awalnya kita perkirakan akan menembus di sana, maka akan bergerak mendekati target, setelah itu akan terkoreksi turun. Nah, yang kita perlu amati, yang kita perlu cermati ketika dia tidak mampu menembus, maka berpeluang dia sideways atau bahkan reversal, tergantung bagaimana momentum bearishnya. Karena momentumnya tidak cukup kuat di sana, bahkan semakin lama semakin berkurang dan semakin habis, maka bisa kembali bergerak naik ya. Ini berapa kali ditolak di sana? Tertinggi mencapai harga di 2038 ya, berada di puncak posisi ya. Artinya berada di harga tertinggi sebelum terbentuk berikutnya. Posisi buy tersentuh di sana. Kemudian sempat terkoreksi sampai di kisaran 600, 700, hampir 700 ya. Nah, tentu yang kita pertimbangkan sebelum bergerak ke sana ya adalah bagaimana menempatkan resiko, bagaimana kita menempatkan titik recovery-nya. Nah, ketika kita menempatkan titik recovery ya, setidaknya sudah perhitungan matang di dalam mengambil resiko di sana. Apakah kita mau di SL atau mau dilakukan upaya lain, sweep atau averaging, semuanya bergantung pada style masing-masing. Tentunya kalau kita menggunakan teknik yang lain harus sudah teruji dan berpengalaman. Nah, di dalam recovery setidaknya tujuan utamanya adalah meminimalisir tingkat kerugian ya. Ketika sudah mencapai angka 0 atau bahkan bisa profit atau setidaknya mengurangi kerugian, maka kita lakukan eksekusi. Kemudian berikutnya kita lihat dari candle yang terbentuk di sana hijau, kemudian ada rejeksi yang cukup signifikan di sana. Sekalipun di bawah juga ada, di bawah ini mengindikasikan seller itu bahkan menekan hingga di 2031. Di atas berada di satu level, tingkat psikologis di sebelah kirinya tidak ditembus, ada rejeksi, kemudian berikutnya naik juga gagal, membentuk satu bearish ya, engulfing di sana, sehingga berpeluang memantul. Ini yang harus selalu kita update di dalam melihat dinamika. Kemudian bergerak hingga di terendah ya di 2026. Yang diingat ketika sudah cukup malam, yang kita sudah tidak bisa monitor, tentu yang kita lakukan adalah lebih berhati-hati dalam menempatkan entry point kita ketika sudah tidak terjangkau oleh kekuatan kita ya, kekuatan jaga kita. Setidaknya kita bisa pertimbangan untuk dilanjutkan di hari esoknya. Hari kemarin tidak ada pergerakan yang signifikan, hanya datar saja. Sehingga tidak ada yang tren yang kemarin, membuat hari ini pun nanti kita akan mereview lagi. Kira-kira akankah seperti yang kemarin ya, tidak ada yang dominan. Sekalipun merahnya lebih kencang, tetapi dikembalikan lagi di posisi yang hampir
sama dengan bukaan. Oke, kita lihat dari pergerakan yang ada ini, kemudian kita bandingkan dengan pergerakan-pergerakan yang lain sebelumnya, maka ini masih berada di area yang tidak aman ya untuk kita entry dalam jangka yang pendek. Kemudian targetnya juga lebih panjang. Kalau kita menggunakan target yang lebih, maka tentu yang paling cocok adalah swing. Kalau kita lihat, saya coba untuk tarik garis dulu ya, dari yang terdekat dulu, dari sana, karena terhenti semua di sini, kemudian bergerak naik. Saya ambil di salah satu yang mewakili, kemudian bergerak turun lagi. Nah, kalau kita amati, ini membentuk satu pola simetris, yang di atas menuju ke bawah, yang di bawah juga menuju ke atas. Tetapi diingat di sebelah kiri ada penolakan yang cukup banyak ya, sebelah bawah, sehingga lebih dominan nanti kemungkinan akan bergerak naik. Sekalipun condongnya ini masih ke bawah. Ya, tentu untuk menguji kekuatan buyer ada resisten yang kita jadikan sebagai acuan. Untuk menguji kekuatan seller ada support di sana yang kita sudah tandai dengan warna kuning ya. Bisa jadi satu hari hanya bergerak di kisaran supportnya. Ya, kalau pasar tidak ada yang lebih besar kekuatannya, maka dia akan konsolidasi. Nah, kita nanti akan uji di sana apakah akan break di garis trennya atau sebaliknya. Tentu kita bisa manfaatkan di sana dengan nanti melihat di time frame M15 ya, di H1, kemudian ketika sudah ada mulai tanda-tanda konfirmasi naik yang kuat, kita bisa lihat di M15. Nanti akan terlihat lebih detail di sana. Di awal kita menempatkan saja di posisi awal ini untuk memanfaatkan di antara support dan resisten yang terdekatnya. Oke, kita tempatkan di sana di 2033 ini buy 2033.78. Kemudian kita targetkan berada di penolakan di sana ya, cukup di 2040 di mana resikonya ya, kemarin banyak yang bertanya juga. Silahkan, resiko itu tentukan berdasarkan kecocokan. Saya bisa saja menggunakan perbandingan 1:1,5, nanti diprotes kenapa 1,5 kurang, harusnya 2, harusnya 3. Kan belum tersentuh semuanya, kan belum terjadi semuanya. Simulasi itu memang gampang kalau kita menggunakan risk dan reward ratio yang lebih tinggi. Tentunya kalau aplikasinya, penerapannya kurang baik, maka semuanya kacau ya. Jadi biar kita nanti lebih nyaman, maka gunakan sesuai dengan batas kemampuan kita mengambil resiko. Apakah mengambil resikonya sama dengan targetnya, 2 kalinya, atau bahkan setengahnya? Ya, tentu yang baik lebih besar dari resiko, besar dari targetnya. Maksud saya resikonya lebih kecil, targetnya lebih besar. Atau setidaknya kalau kita menggunakan yang lebih tinggi ya pakai 1:1 ya. Biar nanti tidak banyak bertanya. Terkait dengan risk management, silakan buka kembali materinya. Kita sudah sampaikan semuanya. Tinggal praktek saja, karena kita bukan sinyal yang harus diikuti serta-merta apa adanya. Ini adalah satu pandangan yang bisa jadikan referensi saja ya. Tidak harus diikuti serta-merta, nanti tidak cocok. Yang disalahkan nanti analisanya. Tidak ada analisa satupun yang paling valid dan paling akurat. Jadi jangan pernah berharap akan selalu profit ya. Kita sendiri pun bahkan 2 hari yang lalu
kita kasih sinyal yang malam itu masih koreksi, walaupun pada akhirnya tetap naik, masih ada koreksi turunnya. Kalau kita tidak tahu cara kita exitnya, cara kita recovery-nya, maka pasti kena sudah SL-nya. Yang terjadi ya sudah mental jatuh. Kalau tidak ada teknik, tidak ada strategi yang berikutnya. Baik, kita lanjut lagi. Di target selanjutnya kita tempatkan di resisten berikut. Ya, kita ambil lebih rendah, kira-kira di 2047. Selama kita belum bisa menempatkan resiko, maka saya pastikan akan sulit ketemu dengan trading style kita, dengan strategi kita. Karena itu banyak belajar dengan menempatkan resiko dan mempraktekkan tentunya ya. Jangan hanya kita fokus pada satu strategi, gunakan yang alternatif yang kira-kira nanti bisa membantu. Berikutnya area jenuhnya kita tempatkan di 2055 hari ini. Area jenuhnya kita tempatkan di 2055. Jenuh beli ya di 2055. Kenapa tidak pakai indikator yang nanti mempermudah? Silahkan pakai indikator juga boleh. Kita ngambil yang terlihat di mata saja. Secara visual kita lihat saja yang paling gampang dan akan selalu berada di sekitaran itu ya. Jarang terlalu jauh meninggalkan. Karena ini bergerak, yang kita hitung adalah harian. Ya harian begitu, tidak akan mungkin bergerak terlalu jauh. Ya. Kalaupun nanti bergerak jauh itu hanya tertentu saja dan itu kondisional. Hari-hari begitu kalau kita menggunakan trading harian. Beda kalau kita swing, kalau swing tidak ada batasnya. Bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Tentu tidak ada batasnya sehingga target lebih besar. Ya, kalau kita cocok silahkan. Berikutnya kita juga nanti akan sekali lagi menguji di sini. Ketika bergerak naik, kita akan menguji di sana mampu apakah hanya menyentuh saja. Ketika mampu menembus, maka berpeluang akan lanjut naik. Kira-kira begini. Kemudian kalau tidak mampu menembus, support berikutnya akan bergerak naik lagi. Demikian di kondisi yang bawah bisa jadi tidak sampai di titik targetnya ya. Mungkin hanya sampai di sini. Kemudian balik turun. Nanti kita uji lagi di area supportnya. Apakah mampu menembus dengan baik, apakah mampu melewati dengan kuat di sana, kita akan uji. Jika kuat menembus, maka akan menuju ke ke support berikutnya. Kira-kira beginilah. Sehingga yang di bawah kita menempatkan posisi sell agak menjauh ya, karena cukup berdekatan dengan support ya. Kita tempatkan di 2024, sell di 2024.44 ya, dengan target nanti mendekati support yang terdekatnya yakni di kisaran 2017. Kita ambil yang lebih dekat. Target yang terdekat di 2018. Di 2018 ini kira-kira kita hitung. Oh, kita turunkan sedikit, masih cukup. Oke, 2017 turunkan satu lagi, 2017.89. Guys,
kita cek dulu biar tidak terlalu jauh ya. Kita ambil lebih dalam di 2018.33 di sini. Berikutnya, jika masih punya momentum yang kuat ya, kita tempatkan di target berikutnya kira-kira di 2011 dan berada di area jenuhnya kira-kira di 2004 ya, area jenuh jual kita perkirakan di 2004. Oke, kita targetkan yang kedua di 2011.70. Sementara tadi area jenuh jual ya, kita ambil yang lebih dekat saja 2004, area jenuh 2004. Kita uji dulu dengan melihat daily range-nya, kira-kira masuk akal apa enggak. Di bergerak naik, bergerak turun, masih oke, realistis ya. Kita ambil yang realistis saja. Setidaknya untuk sampai di sana nanti, kalau kita punya posisi searah, tentu target sudah bisa maksimum. Kemudian sekali lagi di area ini, kita nanti akan lihat apakah ada indikasi kekuatan itu mulai berkurang atau justru akan semakin kuat. Nanti kita akan amati. Area jenuh ini hanya sebagai area untuk kita berhati-hati, hati-hati di posisi-posisi puncak untuk mengambil posisi buy, dan posisi lembah hati-hati untuk kita mengambil posisi sell. Diingat waktu yang sedang berjalan, karena kita hanya fokus pada harian. Oke, ini yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan membantu bagi teman-teman yang belum punya rencana, setidaknya membuat ilustrasinya nanti setelah terbentuk candle baru yang lebih signifikan, yang punya pengaruh baik dari pergerakan yang kemarin maupun sebelumnya. Tentunya kita akan amati dan kita akan update nantinya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaatnya besar dan bisa profit maksimum hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.